Kita bernyanyi. Hai mari ikutlah aku, begitu sabda Yesus, dan sangka juga dirimu, taatilah firman-Ku, jauhkan dari hidupmu segala kejahatanmu. Marilah kita bergema mengikut Tuhan Yesus, jiwa ragamu serahkanlah kepada Tuhan Yesus. Yang tak mengikut Tuhannya tak dapat hidup yang kekal. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari hukum yang pertama sampai yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kor kaum perempuan.
persembahan pujian dari anak sekolah minggu.
kita bernyanyi. Walau gunung pun beranjak dan lembah terkoyak bergetar, kasih Tuhan tak beranjak, janji Tuhan kan tetap kekal. Walaupun langit berlalu serta seluruh bumi telah lenyap, firman Tuhan tak berubah, janji setianya tetap kekal. Kasih-Nya tiada berubah sampai selama-lamanya, janji Tuhan keselamatan tiada akan berubah. Itu firman Tuhan Allah yang kasih dan yang kekal. Kasih-Nya tiada berubah sampai selama-lamanya, janji Tuhan keselamatan tiada akan berubah. Itu firman Tuhan Allah yang kasih dan yang kekal, kan tetap dan kekal. Dengarlah firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-10 setelah Trinitatis. Tertulis dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai 5. Kita baca secara responsoria. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Persembahan pujian dari remaja.
Sembahan pujian dari Naposo.
Kita bernyanyi. Aku mau setia kepadamu. Ku mau setiap saat bersamamu. Seluruh hidupku nyatakan kasih-Mu, membawa imanku kepadamu. Segala milikku anugerah-Mu, suka dan dukaku muliakan-Mu. Kelak di surga-Mu, ku lihat wajah-Mu, damailah hatiku, ya Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian lansia dan keluarga.
Sembahan pujian dari kaum Bapak KKBP Tamarunang.
kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Pendeta dan Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua. Jika ada di antara kita yang belum terdaftar di Gereja HKBP Tamarunang ini, dapat menghubungi pendeta atau Majelis Gereja HKBP Tamarunang. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kita. Amin. Warta Jemaat HKBP Tamarunang Minggu 9 Agustus 2026, Romawi 1 Umum. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-10 setelah Trinitatis. Topik minggu, tenanglah jangan takut. Posma rohamuna una kamu mabiar. 2. Pengkhotbah. Di ibadah minggu hari ini, yang berkhotbah di Gereja HKBP Tamarunang yaitu Pendeta DJ Siombing STH, Pendeta HKBP Denpasar Resort Bali. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. Pimpinan Gereja HKBP Tamarunang Pendeta Teles Yanturi MTH melayani di ibadah sekolah minggu. 3. Kebaktian wilayah 2. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 2 pada hari Selasa 11 Agustus 2026 masuk pukul 19.30 WITA bertepat di Gedung Sekolah Minggu HKBP Tamarunang. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 2, Perhelado dan keluarga di ibadah tersebut. 4. PA Remaja Pemuda Pemudi HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan PA Remaja Pemuda Pemudi HKBP Tamarunang pada hari Jumat 14 Agustus 2026 masuk pukul 19.00 WITA di Gedung Sekolah Minggu. Diharapkan kehadiran remaja pemuda-pemudi gereja kita di ibadah tersebut. 5. Calon Situa HKBP Tamarunang. Di ibadah minggu hari ini 9 Agustus 2026 setelah pembacaan warta jemaat, gereja akan memperkenalkan calon situa yang baru di gereja kita yaitu Bapak Sangkam Rianto Pasaribu SM, Ibu L Borusialagan dari wilayah 1 dan setelahnya dilanjutkan dengan menyampaikan sepatah kata. 6. Laporan informasi panitia pembangunan Gedung Sekolah Minggu HKBP Tamarunang. Panitia pembangunan Gedung Sekolah Minggu HKBP Tamarunang akan menyampaikan laporan atau informasi tentang rencana pembangunan Gedung Sekolah Minggu HKBP Tamarunang setelah perkenalan calon situa. 7. Kunjungan pastoral ke wilayah 1. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa selama 1 minggu ke depan gereja akan melaksanakan kunjungan pastoral ke wilayah 1. Marilah kita doakan kiranya kegiatan tersebut berjalan dengan baik. 8. Amplop diakoni gereja. Di ibadah minggu hari ini setelah khotbah kita akan membawa amplop untuk diakoni gereja. Marilah kita memberi dengan sukacita. 9. Pesan Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Gereja kita menerima surat dari Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Untuk jelasnya kami bacakan. Pesan Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, Kupang 4 sampai 6 Agustus 2026. Kepada yang terhormat seluruh warga jemaat dan majelis jemaat HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur dengan perantaraan pendeta resort atau pimpinan jemaat di tempat masing-masing.
damai sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Di dalam kasih, ketaatan, dan kerendahan hati di hadapan Tuhan, HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur telah melaksanakan sinode distrik pada hari Selasa sampai hari Kamis, tanggal 4 sampai 6 Agustus 2026, bertempat di HKBP Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sinode distrik ini dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, Pendeta Samuel CH Sitompul, MTH, MM, dan dihadiri oleh semua resort atau 17 resort dan 1 persiapan resort yang terdiri dari para pendeta, pelayan takbisan lainnya, utusan sinode godang, utusan situa dan utusan jemaat ke sinode distrik, serta unsur-unsur pelayan distrik. Sinode distrik diawali dengan ibadah dan perjamuan kudus sebagai ungkapan bahwa seluruh percakapan, pergumulan, evaluasi, dan keputusan sinode berlangsung di bawah terang firman Tuhan serta tuntunan Roh Kudus dan diakhiri dengan ibadah. Sinode distrik berlangsung dalam terang tema pelayanan HKBP tahun 2026, beriman dan berhikmat di era kecerdasan buatan, Amsal 3 ayat 5. Dengan subtema sinode distrik, keluarga sebagai sekolah iman dalam membentuk generasi yang bijak memanfaatkan kecerdasan buatan. Tema tersebut diterangkan dengan lebih luas oleh narasumber, yaitu Pendeta Samuel Benjamin Van Die, MTH, sebagai Ketua Sinode Gereja Masehi Injil di Timor, GMIT, dengan menegaskan bahwa gereja dan keluarga tidak perlu takut terhadap artificial intelligence AI, tetapi harus menggunakannya dengan iman, hikmat, dan kasih. Teknologi hendaknya menjadi alat yang membantu manusia, bukan menggantikan Tuhan, relasi keluarga, atau tanggung jawab mendampingi anak. Maka sikap yang tepat adalah menggunakan teknologi harus dalam rangka melayani manusia, bukan menguasai manusia. Gereja harus pro manusia, pro anak, dan pro hikmat. Peserta sinode distrik menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas seluruh pelayanan dan kinerja HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur sepanjang tahun pelayanan 2026, termasuk pertambahan pos pelayanan, persiapan pembentukan resort, serta pelayanan gereja-gereja HKBP kepada para mahasiswa di berbagai perguruan tinggi dalam wilayah pelayanan distrik. Sinode distrik juga membahas program dan anggaran tahun 2027 serta menggumuli draft amandemen kelima aturan dan peraturan HKBP yang akan dibawa ke sinode godang HKBP tahun 2026. Seluruh rangkaian sinode distrik berlangsung dengan baik, tertib, dan penuh sukacita, sehingga seluruh jemaat dan perhalado diharapkan turut berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Seperti tertulis di Mazmur 126 ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Demikian pesan sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur ini disampaikan, kiranya Tuhan Allah memampukan kita melaksanakan seluruh keputusan, program, dan komitmen pelayanan yang telah ditetapkan. Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, memberkati seluruh jemaat, resort, pelayan, dan keluarga besar HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Kupang 6 Agustus 2026. Teriring salam dan doa atas nama peserta sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, Preses,
Pendeta Samuel CH Sitompul, MTH, MM, ditandatangani dan distempel. Sepuluh jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah sakit atau di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Agusta Christine Boru Sianipar, wilayah diaspora, dirawat di rumah. 2. Amang E Sianipar, wilayah diaspora, dirawat di rumah. 3. Amang YFH Sitorus, wilayah 2, dirawat di rumah. 4. Amang H Hutajulu, wilayah 1, dirawat di rumah. 5. Inang Nyonya Hutagalung, WDS Boru Huta Barat, wilayah 3, dirawat di rumah. 6. Inang Nyonya Panjaitan Boru Sigalingging, wilayah 2, dirawat di rumah. 7. Bapak M Hasibuan, wilayah 1, dirawat di rumah. 8. Inang Situa M Boru Manurung, wilayah 1, dirawat di rumah. 11. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 3 sampai tanggal 9 Agustus. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Tri Wira Elizabeth Siagian, tanggal 3 Agustus, wilayah 3. 2. Inang Hanna Ria Boru Huta Barat, SPD, tanggal 4 Agustus, wilayah 1. 3. Sofia Clara Siagian, tanggal 4 Agustus, wilayah 2. 4. Bapak Agus Washington Sitorus, ST, 5 Agustus, wilayah 1. 6. Amang Calon Situa Jimmy Master Butar-Butar, SE, tanggal 5 Agustus, wilayah 3. 6. Amang Manasar Silain, tanggal 5 Agustus, wilayah 3. 7. Melodi Stella Sianturi, tanggal 6 Agustus, wilayah 3. 8. Nathanael Agape Bernison Sinaga, tanggal 7 Agustus, wilayah 2. 9. Jeremia Abel Javier Siregar, tanggal 8 Agustus, wilayah 1. 10. Amang Petrus Relantius Silaban, 8 Agustus, wilayah 1. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. 12. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 3 sampai tanggal 9 Agustus. Jemaat yang merayakan: keluarga RAR Sinaga SE, Inang BM Boru Hasibuan, tanggal 5 Agustus, wilayah 2. 2. Keluarga MN Sinaga SE, Inang ER Boru Butar-Butar, tanggal 6 Agustus, wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 13. Jemaat yang datang dalam ibadah minggu atau kebaktian PA. Minggu 2 Agustus 2026, ibadah umum 129 orang. Minggu 2 Agustus 2026, ibadah anak sekolah minggu 60 orang. Selasa 4 Agustus 2026, kebaktian wilayah 1 di keluarga PR Silaban, Ibu DRJ Boru Simarkalit, 32 orang. Jumat 7 Agustus 2026, ibadah bulan ceria di rumah Melodi Stella Sianturi, 80 orang. Romawi 2 Kewangan
keuangan gereja kita dapat kita lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing dan di layar LCD. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua. Terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudari Yuhamima calon situa Sanggam Pasaribu sama Inang Bursialagan untuk memperkenalkan diri. Shalom, Horasma dihita saluhutna, dison hami jongjong ima ala naung terpilit jala hujalo hami songon gabi calon situa di HKBP Resort Tamarunang ima nadi wilayah sada au sadiri Margoar Sanggam Rianto Pasaribu Inata Leni Boru Sialagan Amang Inang isok kami jongjong mangido pangurupion sian hita saluhutna tarlumo bima di amang pendeta TD Sianturi MTH dohot amang DJ pendeta DJ Sihombing STH nang songoni saluhutna parhaladu HKBP Resort Tamarunang amanami inanami nang anggi pinaribot on mahami amang inang molotung adong hami nahurang mangula tujulon nyarion ajar-ajari hamu hami tiroi hamu hami asabui hami mangula sesuai nadi harapon itu hata nang songoni dihita sude ruasni HKBP Tamarunang songoni ma perkenalan diri keluarga nami di tonga-tongani huriata Horasma Mauliate. Untuk selanjutnya kepada Ketua Pembangunan Gedung Sekolah Minggu. Shalom, Horasma dihita salutna. Kami dari Panitia Pembangunan Gedung Sekolah Minggu menginformasikan bahwa Panitia Pembangunan Gedung Sekolah Minggu akan melaksanakan pembangunan Gedung Sekolah Minggu start di bulan Agustus tahun 2026. Untuk itu, dalam hal ini, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026, Panitia Pembangunan Gedung Sekolah Minggu akan memaparkan di Warta Gereja dana yang terkumpul sampai per bulan Juli 2026 disertai dengan dana biaya untuk pembangunan Gedung Sekolah Minggu untuk tahapan pertama yang nanti akan dipaparkan oleh Amang Koordinator Seksi Teknik di hari Minggu depan. Kemudian untuk pembangunannya adalah menggunakan vendor. Jadi dalam hal ini kami meminta kepada kita seluruh jemaat HKBP Tamarunang
bila ada kita mengenali kerabat atau mengetahui vendor, agar dapat menginformasikan sekiranya untuk percepatan di minggu depan panitia pembangunan gedung sekolah minggu Amang Pandita, Amang Inang Perhalado dengan penatua di gereja ini, lansia, Pungon Ama Ina maupun Naposo atau perwakilan dapat berunding dengan para vendor untuk mencari yang terbaik dan yang paling baik dengan anggaran yang kita miliki. Semoga juga kami di sini meminta kepada kita seluruhnya, Jemaat HKBP Tamarunang, kami meminta dukungan doa sekiranya Tuhan memberkati untuk proses pembangunan gedung sekolah minggu agar dapat segera terlaksana dengan baik dan kita diberikan kekompakan untuk pembangunan gedung sekolah minggu dan semoga dapat segera digunakan gereja kita, gereja HKBP Tamarunang. Yang kemudian adalah kami juga akan mencari satu orang tim di lapangan yang membantu koordinator teknik dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu minimal mengetahui sipil pembangunan. Dalam hal ini beliau nanti akan kita buat menjadi orang yang mengawasi di lapangan, tangan kedua dari koordinator sesi teknik. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon doa dan dukungan kepada kami panitia pembangunan gedung sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 769 ayat 1 sampai selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Kepada Allah pengharapanku, di daratlah di waktu manapun, kepadanya ku percaya, Bapa di surga sumber hidupku, walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku, ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Unggas kecil dan bunga yang indah, ikan di laut semua ciptaannya, yang terkecil dan terbesar, Tuhanlah yang menjaga semuanya. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku,
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan meraih hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Amang Inang. Mari kita mendengarkan firman Tuhan kita pada hari Minggu ini yang diangkat dari Matius pasal yang ke-14. Saya akan membacakan semua dari ayat 22 sampai dengan 33. Demikian bunyinya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Teranglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, sudah 6 tahun yang lalu ya Manginang ya, saya meninggalkan kota Makassar ini. Perlu lagi saya perkenalkan diri Manginang? Orang udah pindah mana ada juga? Mungkin ada yang kurasnya baru teh. Maaf, saya akan perkenalkan diri saya. Saya Pendeta Doming Judikasi Hombing, Inang Buru Silaen, 3 anak, 2 lahir di Makassar, 1 di Cikampek. Mama Buru Siregar, Inang Simatua Buru Siagian. Simatuaku tinggal di Makassaron. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan Amang Inang dari perkenalan saya saat ini. Kalau kita berbicara tentang firman Tuhan kita saat ini Amang Inang, jangan takut, inilah aku, kata Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Dan itulah menjadi topik kita saat ini. Tenanglah, jangan takut. Siapa dari kita Amang Inang tidak pernah takut? Semua pasti pernah merasa takut. Ada udah hita ada kayak stres, do depresi, sudah do hea mangai stres ate, do depresi. Kita semua pernah stres, kita semua pernah depresi. Karena apa? Karena ada permasalahan hidup yang dihadapinya. Ada beban, ada pergumulan yang sangat berat di dalam hidupnya. Hidup mamen gabe stres nasida, ujung-ujungnya depresi, dan bisa mencelakai dirinya ketika dia berkutat dalam stres dan depresinya tersebut. Oleh karena itu,
firman Tuhan kita saat ini berkata kepada kita, tenanglah, jangan takut. Karena memang hidup kita tengah-tengah dunia ini tidak pernah lepas namanya rasa takut. Kenapa harus ada rasa takut? Apakah salah? Tidak salah. Tapi bisa juga salah ketika manusia tersebut tidak bisa melepaskan rasa takutnya dan menyerahkan rasa takutnya kepada sang penguasa. Itu Tuhan kita sendiri. Ketika kita tidak bisa melepaskan rasa takut kita, ketika kita tidak bisa menyerahkan rasa takut kita kepada Tuhan, iman gabe stres, nasida, gabe depresi, dan dia bisa membuat dirinya hancur dan bisa sampai berujung pada kematian. Dagai mak teh. Poso do pibana teh. Alai na topan moding. Kenapa? Karena ada masalah yang tidak bisa dilepaskan. Ada permasalahan dalam hidupnya yang dia tidak bisa menyerahkan dengan full dan tidak bisa mengikutkan sertakan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dia jatuh ke dalam rasa sakit, lemah, sehat di banal, rajin berdama, berolahraga, nge-gym. Tapi kenapa dia bisa sakit? Kita tidak mengenal dia pernah sakit, kita mengenal dia sehat terus. Tapi kenapa dia bisa jatuh sakit, opname, dan ujung-ujungnya kematian menjemput. Gurang doa halak songoni, gurang. Oleh karena itu amang inang, kita mau masuk ke dalam situasi seperti itu. Merbadai keluarga, nama Warangi, nama Riboto. Adong permasalahan di bagasan keluarga, nah adong. Pembagian harta warisan bisa membuat keluarga, bersaudara bisa terpecah belah. Menjadi masalah, ada masalah. Dan ternyata amang ina dalam masalah tersebut iblis tidak buta. Iblis memakai situasi itu untuk membuat manusia semakin hari semakin hancur dan semakin buruk imannya. Ima baga bebu ibana manako. Jadi dia bisa bermusuhan dengan satu dengan lain, keluarganya satu darah. Saling membenci antara satu dengan lain. Kenapa? Karena iblis melihat masalah yang ada dalam hati pikiran kita, yang kita jaga, yang bersarang sudah di dalam hati dan pikiran kita, itu menjadi alatnya sehingga kita bisa hancur lebur dan iman kita tidak bisa lagi berbuah. Jadi adong doa mang inang halu bini permasalahan mana pergumulan ada kelebihannya. Ada kelebihan namang inang boy mamben gabe halak gabe stres, depresi. Itu kelebihannya. Itu kehebatannya. Jadi oleh karena itu, apakah kita membiarkan pergumulan hidup, permasalahan yang terjadi menunjukkan kehebatannya, kelebihannya dalam hidup kita masing-masing? Jangan biarkan. Jujut itu mar minggu, jujut itu mar tangiang. Tapi kenapa kita sudah semakin menurun keimanan kita? Hal yang kalau gara-gara permasalahan hidup yang bisa dikatakan seperti firman Tuhan mengatakan saat ini, itu bisa dikatakan itulah badai. Badai topan yang melanda perahu murid-muridnya, dan itulah menjadi badai topan yang melanda kita sebagai orang beriman, menjadi tidak bisa mengenal Tuhan dengan baik. Itu juga ditunjukkan oleh si Petrus. Tuhan, kalau memang benar itu kau, suruh aku datang ke tempatmu dan berjalan di atas air. Tuhan menyuruh, udah datanglah. Jalan dia, bisa berdiri dia, alias Allah satokin. Kenapa dia hanya sebentar dan tiba-tiba tenggelam? Ibering ibana doa dong badai topan, langit begitu kencang yang menggoyangkan air.
dia langsung tenggelam. Seperti juga amang inang sering kehidupan kita masing-masing. Mar minggu narajinan duduk paling depan. Martangiang gajang sakboy sajum. Pertanyaan rajin. Tapi ketika ada permasalahan pekerjaannya, masalah pekerjaan kepada anak-anaknya, masalah-masalah yang ada di dalam hidupnya, tormat dili nasida. Weh Tuhan, kenapa lah seperti ini hidupku? Tuhan, dengarlah doaku. Di mana Engkau Tuhan? Tidak adil Engkau Tuhan. Semua kalimat-kalimat yang seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan dia. Apakah Tuhan benar-benar tidak peduli dengan umatnya? Jangan kita samakan amang inang kita manusia kepada Tuhan. Kita bisa mungkin tidak peduli dengan orang lain, tapi Tuhan tidak seperti itu. Kita bisa membenci orang lain, kita bisa kemarin akrab, sekarang bisa tidak akrab. Tapi Tuhan tidak bisa seperti itu. Mau bagaimanapun sikap kita, baik maupun buruk, kebanyakan buruknya pasti kita sebagai manusia biasa. Tapi apakah Tuhan membenci manusia itu? Tidak pernah. Yang ada sebaliknya. Yesus selalu berkata, datanglah. Serahkan kelemahanmu. Serahkan segala kebimbanganmu. Seperti lagu Napos Remaja tadi ya. Siapakah aku di Tuhan? Sebagai biji matamu. Artinya dari situ kita tahu kelemahan kita. Kenapa saya bisa seperti ini, seperti itu? Padahal aku banyak kelemahan. Siapakah aku ini Tuhan? Kita adalah anaknya. Makanya Tuhan percayakan segala sesuatunya berjalan dalam hidup kita masing-masing. Lalu kalimat berikutnya, dengan apa? Adonaking. Dengan apa ku balas Tuhan? Nina di. Ku puji dan sembah kau. Ale gudang dosen hita holan hata. Ku puji ku sembah kau Tuhan, tapi hanya di bibir, hanya di pikiran kita, tetapi dari sikap kita sering sekali kita meniadakan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Apa yang kita utamakan? Ego kita, kedagingan kita. Dan itulah sering sekali kita tidak sadari. Kita tahu, tapi sering sekali kita tidak sadari. Makanya banyak manusia mengatakan, Tuhan engkau tidak adil, Tuhan engkau dengarkah doaku? Tuhan tidak pernah tidak adil. Tuhan tidak pernah tidak mendengar doa kita. Tuhan selalu memberikan penyertaannya kepada kita. Bahkan Tuhan memberikan segala apa yang baik, yaitu kemampuan dan kekuatan di dalam hidup kita agar kita mampu menghadapi apa yang kita lihat ke depan. Tapi kita tidak bisa melihat itu. Kenapa? Karena ego kita lah yang selalu kita perhatikan, sering dan terus menerus. Gabi si Petrus mahita. Sering kita tenggelam bukan karena Tuhan membiarkan, tapi karena kita membiarkan diri kita tenggelam dalam situasi tersebut. Apakah ketika Petrus tenggelam Tuhan membiarkannya? Oh tidak. Tuhan Yesus langsung menangkap tangannya, menarik ke atas, dan mereka naik ke perahu. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya berhadapan dengan sendiri dengan masalah dalam hidupnya. Tuhan tidak pernah. Tapi kita sering tidak memahaminya. Jadi jangan kita pikir amang-inang kita sudah hebat. Walaupun kita merasa hebat pada saat ini, itu karena Tuhan menyertai hidup kita. Oleh karena itu apa yang kita pakai, apa yang kita tunjukkan, apa harus kita lakukan ketika kita dalam situasi yang sudah hebat. Pakai kehebatan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Titik. Tidak ada yang lain.
Bukan untuk supaya kita lebih tinggi, lebih hebat dari orang lain, bukan. Makanya ada kalimat dari firman Tuhan, jadilah dirimu menjadi berkat bagi sesamamu. Ngagabi pasu-pasu itamang itu akadongata. Mana ngawal burju itu akadongata alaniaha. Supaya kita mendapatkan perhatian khusus daripada mereka juga. Itu yang selalu kita terangkan dan kita selalu sampaikan. Sadar atau tidak sadar, kita perbuat demikian. Jadi apa artinya kasih yang sudah kita terima dari Kristus? Tapangi dodo holong sendi bata. Tuhan kasihilah aku, cintailah aku, tolonglah aku. Oke. Tajal dodo holong sendi bata aka pas-pasui. Tapi apakah itu segala sudah kita bisa memberikan menjadi kasih kepada sesama yang lain? Badai topan kehidupan. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu harus ada dalam hidup kita masing-masing? Asalam jonok kita tuh itu dibata. Kalau tidak ada badai topan dalam kehidupan kita manginang, kesombongan semakin sombong, keangkuhan semakin angkuh, dan Tuhan tidak lagi berharga dan tidak berarti lagi bagi manusia. Dan tetap ada di batas sama dia. Kalau tidak ada badai topan. Jadi jangan kita menyesal amang inang, jangan kita mengeluh madele alani adong topan badai di dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan kita mengeluh takut segala macamnya. Kita biarkan takut itu menggerogoti iman kita. Kenapa? Karena ada Tuhan sudah berdiri teguh mendampingi kita masing-masing yang bisa memberikan pada kita kekuatan agar kita bangkit kembali menghadapi segala macam kehidupan yang harus kita lalui ke depan. Penyertaan Tuhan begitu indah dan manis dan begitu baik amat inang. Jangan kita pernah lupakan itu. Jadi marilah amang inang. Sebagai firman Tuhan mengatakan pada kita saat ini. Jangan kita biarkan ketakutan Petrus itu juga bersarang dan menyerang iman kita. Tapi tunjukkanlah kalau kita benar-benar adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Biarkan kesejatian iman kita kepada Tuhan itulah yang memberikan pada kita tenaga dan kemampuan untuk bersyukur selalu. Songot edi inanaking. Aduh edi inanaking nang judulna. Ingat dope? Manu ngalupa. Dan terbegi. Unak kolan di jabu gugus sorata. Aku mohon Tuhan, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Tohodi, apakah itu benar-benar kita perbuat atau hanya sebatas di dalam lagu kita saja selalu? Artinya, firman Tuhan selalu kita kumandangkan amang inang melalui perkataan kita. Jadi jangan hanya sebatas di kata-kata kita kumandangkan bahwa kita beriman kepada Tuhan, bahwa kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Jangan hanya sebatas di lagu buku Ende, di lagu kor kita masing-masing. Jangan hanya sebatas suara, tapi juga buat karena itu menjadi suara dari hidup kita, suara daripada perjalanan hidup kita, dimanapun kita berada. Sebagaimana kita adalah anak-anak Tuhan, tunjukkan kita adalah orang-orang anak-anak Tuhan yang Tuhan miliki dan kita memiliki Tuhan seutuhnya. Ada ketakutan, ada khawatir, ada masalah, ada problema hidup, biarkan itu datang. Selama kita bersandar kepada Tuhan, semua itu tidak akan punya kekuatan untuk membuat kita semakin hancur. Selama kita bersama dengan Yesus, kita akan dimampukan menghadapi semua dan membuat kita semakin dewasa dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan pada hari menjelang siang ini Tuhan. Kami boleh datang dari rumah kami masing-masing, bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena Tuhan, mari Engkau
Berikan pada kami pemahaman dan pengertian yang lebih baik lagi, supaya lagu pujian yang boleh kami kumandangkan benar-benar bersuara dalam hidup kami masing-masing. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, tanamkan dalam hati dan pikiran kami, dan ajarkan kami selalu Tuhan, agar kami semakin mengerti, sehingga kami boleh layak menyampaikannya di dalam perjalanan hidup kami masing-masing, sebagaimana suara kami untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, begitu banyak berkat yang telah kami terima daripada Engkau, tetapi kami sering sekali lupa untuk bersyukur dan mengucap terima kasih kepadamu, karena kedagingan dan ego kami Bapa yang kami selalu utamakan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Tetapi melalui firman-Mu Tuhan, ternyata kami adalah umat-Mu yang begitu banyak kelemahan dan kekurangan. Kalau kami mudah sekali Tuhan ditenggelamkan oleh permasalahan dan badai topan dalam kehidupan kami, padahal Tuhan telah berdiri di depan kami dalam hidup kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, tangkaplah tangan kami, rangkullah kami ya Bapa, agar kami boleh kembali dan dapat keluar dari permasalahan hidup kami, dan kami semakin bersukacita memuji nama-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga kami, anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Mari Bapak Engkau yang menyertai mereka. Terkhusus para jemaat-Mu Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan kelemahan tubuh, yaitu Agusta Christine Bursianipar, Amang E. Sianipar, Amang Y. F. Hasitorus, Awang H. Hutajulu, Nyonya Tagalung Bor Huta Barat, Nyonya Panjetan Bor Galingging, Amang M. Hasibuan, Amang Sintua, Inang Sintua Bor Manurung. Mari Tuhan Engkau tumpangkan tangan kepada mereka melalui makanan, obat-obatan yang mereka konsumsi, perawatan yang mereka terima. Biarlah kesembuhan daripada Engkau Bapa memulihkan mereka pribadi lepas pribadi, sehingga saudara-saudara kami dapat boleh kembali aktif menjalani setiap perjalanan hidup mereka masing-masing di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan saat ini. Dan juga Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang dalam situasi kondisi bersukacita karena pertambah umur yang telah Engkau berikan kepada mereka Tuhan dari tanggal 3 sampai tanggal 9 Agustus ini, yaitu Triwira Elizabeth Siagian, Hanaria Burta Barat, Sofia Clara Siagian, Agus Washington Sitorus, Calon Sintua Jimmy Maser Butar-Butar, Amang Menarsar Silain, Melody Stella Sianturi, Nathanael Agape Barnison Sinaga, Jeremy Abel Javier Siregar, Petrus Valentinus Silaban. Tuhan, mari Bapa, Engkaulah yang memberkati umur yang telah Engkau tambahkan kepada mereka semua, supaya mereka selalu bersyukur, menikmati berkat yang mereka terima daripada Engkau Tuhan, dan mereka dapat boleh mengaplikasikan rasa syukur mereka Bapa dalam kehidupan mereka masing-masing, sehingga mereka layak di hadapan-Mu dan dapat menjadi anak-Mu Tuhan yang dapat Engkau pakai menjadi alat-Mu yang hidup. Tuhan juga memberkati rumah tangga yang saat ini sedang berulang tahun. Tuhan, mari Engkau yang memberkati keluarga mereka, itu keluarga RAR Sinaga Boru Hasibuan, keluarga MN Sinaga Boru Butar-Butar. Biarlah Bapa, Engkau selalu bersemayam, ikut campur tangan, agar cinta kasih-Mu Tuhan menjadi dasar, fondasi rumah tangga mereka, dan firman-Mu Tuhan yang menjadi pengajaran hidup rumah tangga mereka, sehingga mereka menjadi rumah tangga yang benar-benar mencerminkan cinta kasih-Mu dimanapun mereka berada. Dan bila Bapa, rumah tangga mereka menjadi contoh Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka pribadi lepas pribadi yang telah Engkau berikan kepada mereka saat ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan lain dari gereja-Mu ini. Tuhanlah yang mendampingi kami, Tuhanlah yang selalu memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami, sehingga kami dapat boleh menjalankan perintah-Mu. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus.
kami berdoa. Amin. Kita sampaikan persembahan kita untuk diakoni. Kita bernyanyi. Di saat badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Walaupun goncang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Tuhanku gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Tuhanku gunung batu di dunia, teguh dan kokoh selamanya. Baik siang atau malam pun, Tuhanlah perlindunganmu. Tentu lenyaplah khawatirmu, Tuhanlah perlindunganmu. Tuhanku gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Tuhanku gunung batu di dunia, teguh dan kokoh selamanya. Walau duka menerpamu, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus tentramkan hidupmu, Tuhanlah perlindunganmu. Tuhanku gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Tuhanku gunung batu di dunia, teguh dan kokoh selamanya. Ya Yesus gunung batuku, Engkaulah perlindunganku. Sampai di akhir hidupku, Engkaulah perlindunganku. Tuhanku gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Tuhanku gunung batu di dunia, teguh dan kokoh selamanya. Jemaat berdiri. Kita nyanyikan ayat 1. Di saat badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Walaupun
teguh dan kokoh selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur padamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu, mari kita salut nahwaras.